secara umum dulu yuk. Apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan negara bagi seluruh Indonesia. Sejarah Pancasila dimulai dari janji kemerdekaan yang diberikan Perdana Menteri Jepang pada 7 September 1944. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945 untuk mempelajari tata pemerintah di Indonesia Merdeka yang awalnya beranggotakan 70 orang. Sidang pertama berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar negara. Soekarno diakui sebagai perumus Pancasila dengan kontribusi dari tokoh lain seperti Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Pada 29 Mei, Yamin mengusulkan 5 asas namun klaimnya diragukan. Soekarno kemudian mengusulkan 5 asas yang dinamakan Pancasila yang diterima dengan antusias oleh peserta sidang, menjadikan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Untuk maknanya, sila pertama Pancasila menegaskan bahwa Indonesia menghargai budi pekerti dan kebebasan beragama. Sila kedua menekankan perlakuan setara bagi setiap individu sesuai harkat dan martabatnya. Sila ketiga mengajak bangsa untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam menyelesaikan masalah rakyat. Sila kelima menegaskan bahwa kemakmuran masyarakat adalah prioritas yang harus dicapai melalui prinsip keadilan sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, gimana ya pandangan generasi Z tentang Pancasila? Generasi Z atau Gen Z merupakan generasi kelahiran antara tahun 1995 hingga 2012 yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Tumbuh dan hidup di era kemajuan teknologi digital dan online yang begitu pesat, sehingga kalangan Gen Z menduduki angka tertinggi sebagai pengguna internet. Selain itu, beberapa contoh karakteristik lain dari Gen Z adalah kritis dan terbuka. Mereka cenderung mempertanyakan norma tradisional dan lebih terbuka terhadap pandangan global. Generasi ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat cepat, termasuk dalam hal teknologi, budaya, dan gaya hidup. Banyak Gen Z yang melihat Pancasila sebagai panduan nilai yang relevan karena mengandung prinsip universal seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Tetapi beberapa Gen Z menganggap Pancasila hanya sebagai konsep formal yang sering ditekankan dalam pendidikan, tanpa penjelasan mendalam mengenai aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Waduh, terus apa aja masalah-masalah yang dihadapi Gen Z terhadap Pancasila? Nah, teman-teman, sekarang kita bakal bahas apa aja sih masalah terhadap Pancasila di kalangan Gen Z nih, teman-teman. Dan yang pastinya kelompok 8 mengangkat masalah-masalah yang relate banget nih sama Gen Z dan juga pasti kita menyertakan solusi yang diharapkan bisa mengatasi atau menanggulangi permasalahan-permasalahan ini. Check it out! Nah, salah satu permasalahan di kalangan Gen Z terhadap Pancasila itu adalah menurut pemahaman Pancasila di generasi kita sekarang, yaitu generasi Z. Kenapa tuh, Aul? Kok bisa? Karena yang pertama nih, Aul, pendidikan Pancasila di sekolah kini sering dianggap kurang menarik dan kadang cuma jadi materi hafalan tanpa penghayatan yang mendalam. Kedua, perkembangan teknologi dan media sosial membuat Gen Z lebih sering terpapar pada informasi global yang kadang jauh dari nilai-nilai lokal, sehingga perhatian mereka lebih tertuju pada isu-isu yang lebih populer. Selain itu ada juga pengaruh dari penggeseran nilai dan orientasi hidup, di mana mereka lebih fokus pada hal-hal praktis dan modern. Sementara Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang kuno atau tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi kayak nggak relate gitu lah. Jadi perlu ada pendekatan yang lebih kreatif dan relevan agar nilai-nilai Pancasila bisa lebih diterima dan dipahami oleh generasi muda, yaitu generasi Z. Selanjutnya tuh ada yang namanya konflik sosial dan politis nih, teman-teman. Kalau itu maksudnya gimana, Aul? Jadi gini,
Perbedaan pendapat dan polarisasi di kalangan Gen Z bisa banget mengancam semangat persatuan dan kesatuan, terutama dalam penerapan Pancasila. Di media sosial sering banget muncul perbedaan tajam soal politik, agama, atau isu sosial yang lainnya, apalagi pas pemilihan presiden itu ya, yang memecah belah nih. Kalau masing-masing pihak cuma fokus pada pandangan sendiri dan gak ada ruang untuk saling mendengarkan, prinsip gotong royong dan musyawarah yang ada pada sila keempat di Pancasila jadi sulit diterapkan nih. Polarisasi ini bisa bikin orang jadi lebih egois, kurang toleran, kurang menghargai keragaman, dan kurang-kurang lainnya. Padahal Pancasila mengajarkan kita untuk hidup rukun dan saling menghormati. Jadi, kalau Gen Z nggak hati-hati, sama persatuan yang menjadi dasar negara bisa terkikis dan itu bakalan jadi kayak hal yang miris banget lah buat kita para Gen Z nih teman-teman, dan itu bakal kayak berpengaruh banget sih sama dasar negara kita, berpengaruh banget sama semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika itu. Lanjut ke permasalahan terakhir dan ini yang paling gong, dor, yaitu pengaruh globalisasi dan budaya asing yang sering bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi membawa masuk ide-ide, gaya hidup, dan budaya dari luar yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Seperti rasa ketuhanan, kayak Gen Z itu banyak banget cuy yang melupakan Tuhan. Rasa ketuhanan, kemanusiaan, gotong royong, musyawarah, atau bahkan keadilan sosial, semuanya. Misalnya budaya konsumtif yang kayak stres dikit check out gitu. Atau individualisme yang sering ditekankan dalam masyarakat global bisa bertentangan dengan prinsip Pancasila yang lebih mengedepankan kepentingan bersama dan kesejahteraan sosial. Oh gitu. Paham. Namun, di sisi lain, globalisasi juga bisa jadi peluang untuk memperkenalkan mengadaptasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks yang lebih mendalam, yang lebih modern. Misalnya gini, teknologi itu bisa banget digunakan untuk menyebarkan pemahaman tentang Pancasila secara lebih luas, dan budaya asing bisa lebih disaring gitu, bisa disaring lah untuk diambil sisi positifnya sesuai dengan Indonesia. Jadi, tantangannya ada di bagaimana kita bisa menjaga dan menyesuaikan Pancasila agar tetap relevan, tetap relate gitu di era globalisasi, di tengah arus globalisasi tanpa kehilangan esensinya. Jadi kayak semuanya tuh ada di kita cuy. Jadi kayak bagaimana cara kita menanggapi globalisasi ini. Paham gak sih? Ya pasti paham lah ya. Kalau nggak paham nanti dikasih uang sama Kagem. Paham? Paham banget. Terus, solusi yang kalian cetuskan gimana nih? Masalah yang dihadapi oleh Gen Z dalam memahami Pancasila dapat diatasi dengan beberapa langkah strategis. Yang pertama, ada pendidikan Pancasila yang relevan dan interaktif. Pendidikan Pancasila harus disampaikan secara kontekstual dan menarik. Misalnya, melalui diskusi atau debat yang melibatkan Gen Z, serta memanfaatkan platform digital atau media sosial untuk menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada peningkatan pemahaman toleransi. Dalam menghadapi pluralisme, pendidikan tentang toleransi antar agama itu perlu diperkuat, baik di sekolah maupun di media sosial. Gen Z itu harus diajarkan cara berdialog dengan menghormati perbedaan keyakinan, serta mengurangi konflik di media sosial melalui kampanye anti-hoax. Lalu yang ketiga ada kesadaran etika digital. Mengajarkan adab digital dan anti-bullying menjadi penting untuk menerapkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui kampanye dan konten edukatif di media sosial, Gen Z bisa lebih sadar akan dampak dari perilaku mereka di dunia maya. Yang keempat yaitu cinta budaya lokal. Untuk lebih mencintai budaya Indonesia, Gen Z itu perlu dikenalin lebih dalam dengan budaya lokal melalui pendidikan seni, pendidikan sejarah, dan penggunaan media sosial untuk mempromosikan keragaman budaya Indonesia. Yang kelima, ada meningkatkan kepercayaan pada proses demokrasi. Gen Z harus dilibatkan dalam diskusi politik yang sehat dan memahami pentingnya proses demokrasi. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi agar mereka lebih percaya pada sistem pemerintahan dan wakil rakyat.
Yang terakhir, ada kesadaran terhadap ketimpangan sosial nih. Mengajarkan Gen Z untuk lebih peka terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi akan membantu mereka memahami pentingnya keadilan sosial. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan sosial dan gerakan kesetaraan.